Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sholawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya bunda, ananda serta kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa, di mana di dalam surga terdapat kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apapun pasti mendambakan surga, dan dengan rahmatnya manusia bisa memasuki surga. Dan seandainya umat manusia mengetahui gambaran surga, tentu mereka akan sekuat tenaga untuk meraihnya. Mereka akan senantiasa mengerjakan segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Namun begitu, ternyata ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa sajakah mereka? Apakah kita salah satunya? Nah, golongan yang pertama orang yang dirindukan surga ialah orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Membaca dan memahami serta mengamalkannya adalah perbuatan yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya. Seperti hadis riwayat Bukhari, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam. Membacanya tentu bernilai pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita membaca Al-Qur'an, maka Allah juga memberikan ketenangan batin kita, diberikannya kasih sayang, kecintaan, kemuliaan, dan tidak lupa pula Allah selalu mencintai kita dan selalu akan diingat olehnya. Subhanallah. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang yang menjaga lisannya. Nah, orang yang menjaga lisannya ini yaitu orang yang menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, lidah memang bisa menimbulkan masalah besar jika kita tidak menjaganya dengan baik dan benar. Karena dengan lidah seseorang bisa tersakiti, lidah tersebut bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah, pecahan, bahkan pertikaian. Nauzubillah. Seperti hadis berikut, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Golongan ketiga adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Nah, ayah, bunda, dan ananda serta kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kebiasaan bersedekah adalah suatu amalan yang sangat mulia dan besar pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak menarik kekasih-kekasihnya kecuali atas kedermawaan dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah telah menjanjikan kepada hambanya ampunan dan pembebasan dari panas api neraka, terutama bagi mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa. Mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa dan mendirikan sholatnya serta biasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita dengan berbuat kebaikan, saling tolong menolong, bersedekah, sering membaca Al-Quran, dan tidak lupa mengingat antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa dan mendirikan sholatnya serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita dengan berbuat kebaikan, saling tolong menolong, bersedekah, sering membaca Al-Quran, dan tidak lupa mengingat antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak dibolehkan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, itulah tadi keempat golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat golongan tersebut, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dengan membaca Al-Quran, bersedekah, dan menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Kemudian tidak lupa pula di bulan suci Ramadan ini, marilah kita saling mengingatkan dan meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kesalahan itu berasal dari saya sendiri. Hanya kebenaranlah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.